Berikut ini sekilas sejarah singkat serangan umum 1 Maret 1949. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini merupakan peristiwa penyerangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh pasukan para tentara nasional Indonesia terhadap kota Yogyakarta yang saat itu dikuasai oleh Belanda. Penyerangan ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada dan cukup kuat untuk memperjuangkan negara Indonesia dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali. Panglima Besar Sudirman yang mendengar tentang perombakan Belanda tersebut menginstruksikan kepada para panglima divisi untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk memutarbalikkan perombakan Belanda tersebut. Oleh karena itu, direncanakan suatu serangan yang secara besar-besaran sehingga tidak dapat disembunyikan oleh Belanda dan harus diketahui oleh dunia internasional, terutama UNCI, serta wartawan-wartawan asing yang sedang berada di Indonesia agar dapat disebarluaskan ke seluruh dunia dari perencanaan tersebut. Akhirnya diputuskan untuk melakukan serangan terhadap satu kota besar, yaitu kota Yogyakarta. Keputusan untuk melakukan penyerangan terhadap kota Yogyakarta didasarkan pada pertimbangan beberapa hal. Yang pertama, kota Yogyakarta adalah ibu kota Republik Indonesia, sehingga apabila TNI berhasil merebut dan menduduki walau hanya untuk beberapa jam, akan dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda. Yang kedua, pada saat itu sedang banyak berkumpul wartawan asing yang menginap di Hotel Merdeka, dan juga masih terdapat delegasi UNCI serta pengamat militer dari PBB. Dan yang ketiga, pasukan TNI memahami dan menguasai kondisi daerah perang. Tepat pada 1 Maret 1949 di pagi hari, dimulailah serangan besar-besaran dengan fokus utama yaitu ibu kota Indonesia, saat itu yaitu Yogyakarta. Selain itu, serangan juga dilakukan di beberapa kota lain seperti Solo dan Magelang. Dengan tujuan untuk menghambat bantuan tentara Belanda, pusat komando saat itu ditempatkan di Desa Muto. Beberapa jam sebelum serangan umum 1 Maret tahun 1949 dimulai, pasukan gerilya sudah memasuki wilayah kota Yogyakarta. Kemudian pada jam 6 pagi, tepat sirine berbunyi, tanda bahwa sudah berakhir jam malam. Bunyi sirine dimanfaatkan oleh pasukan tentara nasional Indonesia dan pejuang lain sebagai tanda perang dimulai. Serangan pun berlangsung. Jumlah pasukan dari pihak Indonesia sebanyak 2.500 lebih, dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto, sedangkan dilakukan secara besar di pusat kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta berhasil dikepung oleh pasukan gerilya dari berbagai sudut arah. Arah barat, pasukan dipimpin oleh Kolonel Suhut, sementara dari arah selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono, sedangkan serangan dari arah utara di bawah komando Mayor Sukasno. Jalannya pertempuran berlangsung sengit di beberapa luas jalan-jalan kota Yogyakarta, mengakibatkan pasukan Belanda panik karena kurangnya persiapan dalam penghadang serangan dari pihak Republik, sehingga perlawanan yang dilakukan Belanda kurang berarti bagi pihak Republik Indonesia. Namun, sangat disayangkan, serangan umum 1 Maret tahun 1949 ini memakan banyak korban, terdiri dari pihak Indonesia 53 polisi dan 300 prajurit gugur. Sementara pihak Belanda 14 luka-luka dan 6 orang tewas. Jumlah korban dari Belanda berdasarkan media Belanda sebanyak 200 orang tewas dan luka-luka. Jumlah tersebut yaitu selama pertempuran berlangsung di bulan 1 Maret tahun 1949.